Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zaratul Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang new product development atau eh, bagaimana cara menciptakan sebuah produk baru pada perusahaan. Sebelumnya, kenapa sih new product development itu penting bagi sebuah perusahaan? Karena new product development itu adalah metode pengembangan produk baru dengan serangkaian proses yang digunakan untuk mengubah ide menjadi produk baru yang dapat dipasarkan serta mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk yang dimaksud itu bisa berbentuk layanan, barang, software, maupun hardware. Pada umumnya, sebuah bisnis itu wajar adanya kegagalan. Beberapa di antaranya alasan kegagalan tersebut seperti desain produk yang buruk, peluncuran produk yang di waktu yang salah, target pelanggan yang tidak tepat, harga yang terlalu tinggi, metode pemasaran yang tidak efektif, dan masih banyak pemicu kegagalan lainnya. Ketika menjalankan tahapan-tahapan MPD ini, maka itu akan meminimalisir dan perusahaan pun dapat memeriksa bagaimana kelayakan ide pengembangan sebelum produk diluncurkan di pasar dan meminimalisir juga adanya kegagalan pada sebuah produk yang baru diluncurkan. Nah, berikut ini ada beberapa fungsi dari New Product Development. Yang pertama itu menciptakan inovasi. Yaitu NDP membantu perusahaan untuk menciptakan inovasi baru untuk mendapatkan ide-ide yang muncul akan didengar dan diuji terlepas siapa pemilik ide tersebut. Yang kedua itu mengikuti preferensi konsumen. Tren di pasar akan terus berubah, begitu juga dengan preferensi konsumen. NPD mengikuti Anda untuk memastikan bahwa produk-produk yang kita nanti akan jual itu masih relevan dengan selera konsumen. Dan yang tadi saya bilang, menghindari meminimalisir kegagalan. Melalui NDP ini, perusahaan atau bisnis dapat menghindari kegagalan pengembangan produk yang biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang tadi ada biaya pengembangan yang terlalu tinggi, metode pemasaran yang tidak tepat, gagal menetapkan harga, gagal memenuhi kebutuhan pelanggan, dan gagal bersaing dengan bisnis lain. Nah, ini terdapat tujuh tahapan dari new product development. Yang pertama itu ada idea generation. Idea generation itu merupakan tahap di mana mengumpulkan ide-ide yang berguna, lalu mengembangkan yang berguna untuk mengembangkan produk baru tersebut. Selama tahap ini, kita akan melakukan brainstorming ide untuk suatu produk dengan fokus pada pemecahan masalah pelanggan. Ide yang dikumpulkan itu ada dua sumber, yaitu dari internal dan eksternal. Nah, kalau dari internal itu biasanya dari dalam perusahaan melalui kontribusi dan diskusi dari karyawan. Nah, kalau yang eksternal itu biasanya tuh idenya itu diperoleh dari pelanggan, distributor, atau pesaing bisnis lainnya. Pada tahap ini juga kita mengumpulkan feedback-feedback dari pelanggan untuk menemukan peluang atau celah yang dapat lebih dioptimalkan dari produk yang sudah ada dan memanfaatkan sumber dari internal dan eksternal tersebut. Lalu yang kedua itu ada idea screening. Idea screening itu eh, langkah selanjutnya setelah mengumpulkan ide, yaitu kita malah menyaring ide tersebut untuk menentukan ide mana yang layak untuk dikembangkan karena pada umumnya biaya biaya yang diperlukan untuk pengembangan produk itu cukup tinggi, maka diperlukan itu proses penyaringan agar menghindari kerugian finansial. Pada sebelumnya itu kan kita sudah melakukan sudah mendapatkan berbagai ide tanpa belum difilter apapun. Jadi pada proses ini kita akan memfilter ide tersebut dan menentukan ide mana yang terbaik untuk produk baru di perusahaan. Saat melakukan filtering, perusahaan itu perlu memperhatikan berbagai kondisi. Beberapa kondisi itu seperti manfaatnya apa, terus apakah ide tersebut memenuhi kebutuhan audiens, terus kondisi pasarnya seperti apa, brandingnya seperti apa, dan eh, di area mana saja perusahaan perlu mengeluarkan biaya untuk pengembangan produk. Selanjutnya itu ada konsep development and testing. Tahap ketiga ini dalam NPD adalah pengembangan dan pengujian konsep.
Secara garis besar itu, konsep merupakan rincian dari ide, seperti apa yang akan diproduksi, untuk siapa, masalah yang akan dipecahkan, bagaimana cara kerjanya, berapa biayanya, dan masih banyak lagi. Untuk mastiin konsep tersebut, kita perlu menguji dengan pelanggan nyata. Nah, alasannya kenapa sih perlu pengujian konsep tersebut? Yaitu untuk mendapatkan feedback yang nyata, untuk mengetahui kekurangan produk tersebut, dan memperbaiki konsep yang akan dibangun. Setelah itu ada marketing strategi analisis, bisnis analisis. Setelah tahap ini yaitu merancang strategi pemasaran dan menganalisis daya tarik produk Anda dari perspektif bisnis. Salah satu metodenya itu menggunakan strategi pemasaran dengan mengikuti strategi marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, selanjutnya itu ada technical product design and development. Nah, pada tahap yang menarik ini, pengembangan produk sudah ditetapkan dan Anda sudah selesai untuk menjalankan berbagai penelitian agar ide yang diolah dapat menghasilkan produk yang sesuai uh, dengan harapan pasar. Untuk pengembangan produk software, maka perusahaan akan melibatkan berbagai pihak mulai dari desainer, engineering, development. Dan untuk yang pengembangan dengan membuat prototype untuk memvisualisasi bagaimana produk tersebut terlihat. Lalu selanjutnya itu ada marketing testing. Nah, biasanya ada dua strategi untuk melakukan marketing testing, yaitu pertama alpha testing, produk akan dikirimkan ke tim engineers untuk melakukan pengujian dan evaluasi kinerja produk tersebut. Lalu tim kemudian akan membuatkan laporan jika mereka menemukan masalah yang perlu ditangani. Selanjutnya ada beta testing. Beta testing itu pengujian menggunakan software versi beta yang dirilis dengan dan digunakan oleh sekelompok konsumen. Ini tahap testing ini digunakan untuk agar memberikan feedback atau informasi permasalahan yang ditemukan sehingga kinerja dapat diperbaiki dan optimal. Yang terakhir itu ada commercialization, yaitu produknya sudah siap dan sudah bisa dirilis ke pasar. Jadi kita harus memastikan kembali bahwa tim produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan tim customer service selalu sedia untuk mendukung peluncuran produk sukses dan berkelanjutan. Nah, kurang lebih tahap-tahapnya itu terlihat dari flowchart. Flowchart create new product bisa dilihat di sini. Yang pertama itu adalah analisis pasar. Yang tadi pertama itu kita ngelihat dulu kondisi pasarnya, uh, bagaimana, lalu kita identifikasi pasar tersebut, lalu baru kita mengumpulkan ide-ide berdasarkan kondisi pasar tersebut. Lalu setelah ide-ide terkumpul, kita uh, pilih lagi bagaimana apa saja yang sesuai dengan pasar tersebut. Apabila dari deretan ide dikumpulkan, setelah dikumpulkan tidak belum ada yang cocok, maka kembali lagi kita mengumpulkan ide lagi. Apabila sudah layak, maka selanjutnya itu kita harus menilai berapa banyak biaya produksi dan profitabilitas tersebut. Apabila belum layak, maka kita harus memperbaiki ide dan mengevaluasi kembali potensi ide tersebut terhadap pasar. Selanjutnya itu, apabila sudah layak dan sudah bisa menilai berapa biaya produksi dan profitabilitas, apabila disetujui, eh, bisa mulai memproduksi. Dengan tadi yang sudah dijelaskan, dengan pengujian beta. Nah, apabila belum disetujui, maka produksi itu dihentikan. Setelah mulai diproduksi dan lalu uh, produk tersebut diuji di pasar. Apabila tanggapannya baik, maka mulai diproduksi dengan skala besar. Apabila tanggapan tersebut buruk, maka produksi tersebut dihentikan. Lalu, apabila disetujui dan mulai diproduksi dengan skala besar, maka selanjutnya adalah mengusulkan iklan atau mempromosikan. Lalu setelah itu menilai itu baru mengusulkan cara iklan. Kita lihat dulu berapa biaya tersebut. Apabila tidak,
maka diusulkan kembali sampai biaya dan profitabilitasnya cocok. Lalu apabila sudah setuju, apabila sudah cocok, maka mulai kampanye iklan dan baru produk tersebut bisa diluncurkan. Selanjutnya itu, maka New Product Development atau NDP dapat membantu perusahaan menciptakan produk-produk baru karena persaingan bisnis eh, yang sudah semakin ketat. Perusahaan pun dituntut untuk terus eh, agar berpikir kreatif dan menciptakan inovasi baru agar produk yang disediakan itu memenuhi kebutuhan pasar. Mungkin kurang lebihnya penjelasan dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.